Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan-Nya. Kita punya Allah seperti Allah kita. Dia Bapa kita yang sangat teramat baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu.
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan ya Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mau menjadi Bapa bagi kami, Allah yang membuka diri untuk membiarkan kami memanggilnya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau senantiasa setia memelihara hidup kami. Engkau selalu menerima kami apa adanya, sekalipun Engkau tidak membiarkan kami seadanya hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan kami rindu, kami mendengar suara Bapa. Kau berbicaralah kepada kami melalui firman yang kami akan baca dan renungkan. Biar Roh Kudus-Mu menyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab kita Bapak Ibu dari Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Markus pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, pagi ini kita merenungkan satu topik dari bagaimana keluarga dalam misi kasih, yaitu bicara tentang kasih yang mengubah tradisi. Saudara, banyak hidup kita itu sebenarnya digerakkan oleh tradisi. Kita melakukan sesuatu karena tradisi. Tradisi itu yang dilakukan dari waktu ke waktu. Itu tradisi. Dulu mungkin nenek kita atau opung kita atau opa kita melakukan, maka orang tua kita melakukan. Orang tua kita melakukan, maka kita melakukan. Kita melakukan, maka itu kita terapkan di di dalam anak-anak kita. Demikian terus menerus menjadi sebuah tradisi. Memang tidak semua tradisi itu salah, tidak semua. Tetapi ada banyak tradisi itu juga yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi persoalannya adalah kadang kita itu menjunjung tradisi jauh melebihi firman Tuhan. Nah, saudara, dalam kisah yang kita membaca tadi adalah bagaimana Tuhan Yesus ya memberikan satu teguran, ya. Tuhan Yesus memberikan satu teguran atau pernyataan betapa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu disebut sebagai orang munafik. Kenapa munafik? Karena dia menyembah Allah sepertinya. Melakukan ritual pemujaan kepada Allah, tetapi hatinya jauh. Apa yang dimaksud hatinya jauh? Yang dimaksud hatinya jauh karena mereka beribadah kepada Allah, sedangkan ajaran yang diterapkan adalah ajaran tradisi, ajaran adat istiadat. Perintah Allah bahkan diabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, jadi jelas sikap Tuhan di sini kepada kita bahwa kasih semestinya mengalahkan tradisi. Kasih semestinya mengubah tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan tradisi di atas di atas bukan tradisi di atas firman, ya. Jadi ada seorang penulis itu ketika menulis tentang Kristus dan budaya, ya, Richard Niebuhr Richard Niebuhr namanya, menulis Kristus dan budaya. Ada beberapa statement, ada tesisnya, beberapa tesisnya, ya, termasuk Kristus di atas budaya, Kristus bertentangan dengan budaya, tapi di dalam konklusinya dia menulis harusnya Kristus mengubah budaya. Kristus mengubah tradisi. Saudara, Yesus dengan tajam menegur orang-orang Farisi karena mereka lebih memilih menjaga tradisi manusia daripada menaati perintah Allah yang penuh kasih. Mereka terlalu sibuk melindungi kebiasaan turun-temurun sampai lupa esensi dari iman itu adalah kasih yang nyata. Dalam keluarga kita, saudara, kita pun sering menjalankan tradisi. Dari cara mendidik anak, kan kita belajar dari orang tua kan. Kemudian cara berbicara, ya. Mungkin tentang bagaimana juga mengekspresikan kasih sayang. Atau yang lain. Atau ada pantangan-pantangan tersendiri yang dari turun-temurun itu dilakukan. Pertanyaannya, saudara, apakah tradisi yang kita pelihara itu benar-benar mencerminkan kasih Kristus?
Ya kalau sudah sesuai ya baguslah. Bukan itu yang ditentang Kristus kan. Tapi yang tidak sesuai tentu. Saya berikan contoh yang sederhana. Mungkin ada tradisi kalau anak laki-laki nggak boleh nangis. Simple kan? Anak laki-laki nggak boleh nangis. Nangis itu berarti cengeng. Saudara, ada sebuah tantangan ketika ada dulu, sampai sekarang masih ada ya, camp pria gitu ya. Dulu CMN ataupun yang camp pria yang untuk gereja metodis namanya MMC gitu ya. Jadi laki-laki itu susah tuh nangis, nggak boleh nangis. Pokoknya bagaimanapun, ayo laki-laki nggak boleh nangis. Diajarkan di bahwa laki-laki nggak boleh nangis. Jadi kayak apapun nggak boleh nangis. Kalau nangis cengeng. Apakah benar demikian? Nah ini contoh yang kecil ya. Jadi atau mungkin tradisi bahwa anak harus selalu patuh orang tua tanpa tanya, nggak boleh jawab. Anak harus menghormati orang tua, iya ya. Tapi anak harus selalu patuh pada orang tua tanpa bertanya. Kan nggak ada ajaran itu kan. Tapi dalam keluarga kan ada tradisi. Pokoknya anak nggak boleh menjawab. Nggak boleh, pokoknya harus patuh. Apa saja. Lah kalau orang tuanya salah, bagaimana? Ada tradisi seperti itu. Saudara. Bahkan mungkin ada tradisi dalam keluarga yang kita pelihara. Cara kita menghukum. Ada saudara. Kalau orang menghukum, itu dihukum, umpamanya ini salah ini dicambuk, atau salah ini dihukum lah ya, disuruh berdiri berapa atau tidak boleh makan, atau macam-macam ada. Atau budaya menegur. Atau budaya memperlakukan anggota keluarga yang lain. Oh kalau ini harus gini. Sudah itu yang dilakukan turun-temurun. Saudara, sekali lagi, apakah tradisi itu benar-benar mencerminkan kasih Kristus? Itu pertanyaannya. Kalau memang jawabannya iya ya jalankan, gak apa-apa. Tetapi persoalannya, kalau itu bertentangan dengan kasih Kristus. Yesus mengajak kita untuk meninjau ulang setiap tradisi yang kita lakukan dengan beberapa pertanyaan ini. Apakah tradisi ini membawa kehidupan atau sebaliknya membunuh kehidupan? Apakah tradisi ini membangun kasih dalam keluarga atau sebaliknya menciptakan kebencian? Dan apakah tradisi itu membangun, memberi kebebasan? Atau sebaliknya, tradisi itu mengekang dan melukai? Saudara, kita semua yang tahu karena tradisi setiap keluarga tidak sama. Tradisi setiap keluarga tidak sama. Pagi ini yang firman Tuhan katakan kepada kita beribadah kepada Tuhan. Harusnya kita taat kepada Tuhan jauh melebihi taat kepada tradisi. Termasuk sebenarnya bukan hanya tradisi keluarga. Karena konteks kita bulan ini merenungkan tentang keluarga. Tradisi apapun. Kalau yang bertentangan dengan firman Tuhan, semestinya kita jauh lebih taat kepada firman Tuhan. Termasuk dengan tradisi gereja. Saudara, kita mengasihi gereja, kita taat kepada gereja, betul. Tapi ketaatan kita kepada gereja tidak boleh melampaui ketaatan kita kepada Allah. Kita taat kepada orang tua, iya. Kita taat kepada menghormati orang tua, benar. Tapi ketaatan kita, hormat kita kepada orang tua tidak boleh bertentangan atau bahkan melampaui ketaatan kita kepada Allah. Sudah apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita yang merupakan tradisi, uji
dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah secara keseluruhan tradisi yang kita lakukan selama ini itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Saudara, kasih yang sejati, kasih yang mengubah tradisi, kasih yang bisa mengubah tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mengikut Kristus berarti berani mengoreksi tradisi. Bukan untuk memberontak, tapi untuk menyelaraskan semuanya dengan kasih. Kasih tidak selalu lembut, betul, tetapi kasih selalu membangun. Tidak selalu menyenangkan, benar kasih tidak selalu menyenangkan, tetapi kasih selalu menyelamatkan. Perhatikan baik. Kasih tidak selalu lembut, tetapi kasih selalu membangun. Kasih tidak selalu menyenangkan, tetapi kasih selalu menyelamatkan. Kiranya Tuhan memampukan kita mengasihi keluarga kita, dan biarlah kasih kita ini yang mengubah tradisi-tradisi yang tidak benar yang selama ini ada dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Sembah Tuhan. Dia terlebih besar, amin. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan, Engkau dan kasih-Mu jauh lebih besar dari semua, termasuk dari tradisi-tradisi yang selama ini kami jalankan. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu mengubah tradisi dalam keluarga kami yang tidak benar, mengubah tradisi, mentransformasi tradisi yang tidak benar menjadi tradisi yang berkenan di hadapan-Mu, dan itulah yang kami pelihara. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk mengutamakan kasih daripada kebiasaan yang kosong. Tolong kami mengenali tradisi-tradisi dalam keluarga kami yang mungkin sudah tidak mencerminkan kasih-Mu. Berikan kami keberanian untuk berubah, bukan karena dunia yang memaksa, tapi karena kasih-Mu yang mengubahkan. Tuhan, bentuklah keluarga kami menjadi tempat di mana kasih-Mu nyata dalam setiap kebiasaan dan keputusan. Dalam namanya, kami terus menyatakan kasih-Mu, kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, kami mau serahkan buat setiap keluarga-keluarga kami yang ada, yang selama ini dikekang oleh tradisi-tradisi yang tidak benar, sehingga kami menjalankannya dari waktu ke waktu turun-temurun, dari generasi ke generasi, sehingga seolah itu menjadi satu kebenaran, bahkan kami lebih memegangnya daripada kebenaran firman. Biarlah firman pagi ini boleh sungguh membawa kami pada kesadaran hari ini kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dan biarlah kami boleh berani mengambil tindakan untuk kasih-Mu mengubah, memperbaharui, mentransformasi tradisi yang selama ini tidak benar. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau berdoa untuk setiap relasi dalam setiap keluarga. Biarkan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan, karena tradisi yang satu dan lain saling merobohkan,
tapi biarlah kami saling membangun. Kami ingat akan setiap prinsip ini. Sekalipun kasih tidak selalu lembut, tetapi kasih selalu membangun. Sekalipun kasih tidak selalu menyenangkan, tetapi kasih selalu menyelamatkan. Biarkan itu nyata dalam kehidupan keluarga kami. Bapa, kami mau menyerahkan pagi hari ini untuk setiap pergumulan-pergumulan apapun yang kami miliki. Kiranya Tuhan, kasih-Mulah yang terus memampukan kami menyelesaikannya, mengatasinya. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh yang memberikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan. Dan lawatan-Mu Tuhan biarlah nyata. Dan biarkan mereka mengalami betapa Tuhan bersama mereka sekalipun dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga yang sedang memiliki pergumulan khusus. Menyangkut mungkin tradisi, menyangkut mungkin hal-hal yang dalam keluarga. Tuhan kiranya yang turut campur tangan sehingga kami boleh mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mempunyai pergumulan untuk mungkin masalah pekerjaan, dalam masalah teman hidup, dan juga untuk masalah keturunan, kami percayakan kepada Engkau. Dan jangan biarkan tradisi membelenggu kami, sehingga itu merusak, merambah ke dalam setiap segi aspek hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami juga serahkan buat setiap saudara kami, oleh karena pekerjaan dan oleh karena studi, mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus pergi ke tempat yang jauh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan jaga peliharakan mereka. Tuhan sertai supaya mereka senantiasa juga hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang memiliki lingkungan tradisi yang begitu kuat, yang susah keluar. Biarlah firman pagi ini boleh mencerahkan, boleh memberi kepada kami keberanian untuk kami boleh menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga. Tuhan terima kasih seluruh kehidupan kami hari ini. Kami rindu Tuhan yang senantiasa memeliharakan. Dan biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, kasih yang membebaskan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membangun. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah kasih dari Tuhan itu terus memampukan kita untuk mengubah tradisi-tradisi yang tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.